Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang seorang bos kartel narkoboy yang bernama Frank Lucas. Di mana, di akhir tahun 1960-an, ia pernah menguasai kota Harlem. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang gangster yang sedang mengeksekusi seorang pria dari kelompok geng yang merupakan musuh mereka. Tanpa rasa ampun, mereka mengkremasi pria tersebut. Adegan lalu berpindah di akhir tahun 1960-an, tepatnya di kota Harlem, di mana seorang pemuda bernama Frank Lucas terlihat tengah bersama dengan seorang bos gangster yang bernama Bumpy. Di sini, Frank merupakan seorang tangan kanan dan juga sopir, sekaligus ajudan yang bekerja untuk Bumpy. Selain sebagai bos gangster yang dikenal kejam, Bumpy mempunyai sisi lain di mana ia terlihat kerap melakukan sedekah dengan cara membagi-bagikan sembako kepada kaum duafa. Bumpy juga menjadi mentor bagi seorang Frank Lucas. Yang kelak, cara hidupnya menginspirasi Frank Lucas. Di hari itu, Frank dan Bumpy terlihat berada di depan sebuah toko elektronik. Bumpy menjelaskan kepada Frank tentang produk-produk elektronik murah buatan Jepang yang di era itu masuk ke pasaran Amerika secara masif. Ia menjelaskan bahwa orang Jepang sangat pintar dalam berbisnis sehingga Amerika kalah saing dan dirugikan dalam era perdagangan bebas. Dan kemudian, secara tiba-tiba, Bumpy terkena serangan jantung dan langsung meninggal saat itu juga. Di hari pemakamannya, para pelawat berdatangan. Mereka terdiri dari para bos dan anggota gangster, serta beberapa polisi korup. Namun bagi sebagian besar mereka, momen itu mereka gunakan sebagai ajang sosialisasi, dan bukannya murni untuk berbelasungkawa. Orang-orang itu bahkan tidak menganggap keberadaan Frank yang kini secara otomatis, sepeninggalan Bumpy, menjadi penerus kartel miliknya. Mereka melihat Frank hanyalah seorang pesuruh biasa karena penampilannya yang sederhana. Seorang ketua mafia bernama Tenggo bahkan meremehkannya dan menyuruhnya mengambilkan korek api secara kasar dan tanpa sopan santun. Seorang pelawat yang bernama Charlie datang dan menyapa Frank dengan ramah. Ia mengatakan bahwa Bumpy pernah berpesan kepadanya untuk berada di sisi Frank jika suatu hari nanti terjadi sesuatu terhadap dirinya. Frank pun mengapresiasi kepeduliannya. Ia mengatakan bahwa sebagian besar orang di ruangan itu mempunyai hutang yang belum mereka bayar kepada Bumpy. Charlie lalu memberinya semangat untuk menagih hutang dari orang-orang tersebut. Di hari berikutnya, Frank terlihat sedang sarapan di sebuah warteg. Ketika asik menyantap hidangan, tiba-tiba saja ketua mafia dari grup lain yang bernama Tenggo datang dan tanpa basa-basi, ia melontarkan kata-kata yang meremehkan Frank. Ia mengatakan kepada Frank bahwa Bumpy kini telah meninggal. Oleh karena itu, semua daerah yang pernah ia miliki dan kuasai di seputaran kota Harlem kini resmi jadi milik Tenggo. Ia menyarankan Frank untuk jadi kacungnya. Di sini Frank tetap terlihat kalem dan berusaha sebaik mungkin untuk menahan emosi. Frank menyadari bahwa untuk bisa bertahan di lingkungan para mafia yang kejam ini, ia harus mempunyai kuasa atau power yang lebih dari mereka. Ia menyadari dirinya perlu lebih banyak uang. Ia lalu bertemu dengan seorang bandar narkoboy yang menceritakan bahwa dirinya membeli narkoboy dari seorang polisi. Dan polisi itu mendapat narkoboy dari hasil menyita barang milik bandar lainnya. Melihat ini adalah sebuah peluang bisnis, Frank lalu berencana untuk menyuplai opium murni langsung dari Vietnam. Singkat cerita, Frank kini tiba di Vietnam. Ia menemui Ned dan mencoba mencari bandar lokal yang bisa menyuplai opium dalam jumlah besar kepadanya. Namun semua bandar narkoboy lokal hanya mempunyai stok barang dalam jumlah kecil. Sedangkan Frank ingin mengorder opium dalam jumlah besar. Dan singkat cerita, Frank lalu dihubungkan dengan seorang jenderal Partai Komunis yang merupakan pemilik dari perkebunan opium tersebut. Awalnya ia ragu karena melihat penampilan Frank yang sederhana. Namun, setelah Frank berhasil meyakinkannya dan bernegosiasi, si jenderal tersebut langsung menjabat tangannya tanda ia sepakat dengan bisnis tersebut.
Disinilah letak kecerdasan Frank. Ia menyelundupkan barang haram tersebut menggunakan pesawat milik militer Amerika di pangkalan militer Vietnam yang pulang membawa peti mati berisi mayat tentara yang wafat. Dan barang haram tersebut diselipkan tepat di dalam peti mati agar tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Frank juga menyuap semua pihak yang terlibat dalam penyelundupan ini. Singkat cerita, untuk menjalankan bisnisnya, Frank memerlukan tenaga kerja. Ia lalu menyewa sejumlah karyawan dari komunitasnya, dan juga beberapa orang kepercayaan yang merupakan saudaranya sendiri. Produk narkoboynya itu ia beri nama Blue Magic, yang dijual di pasaran dengan harga murah dan berkualitas murni karena mengandung 100% opium. Dari bisnisnya itu, Frank akhirnya bisa memboyong keluarganya dari kampung dan membelikan mereka sebuah rumah besar. Ibu dan keluarga Frank nampak bahagia dengan kesuksesan yang telah dicapai oleh Frank. Pada saat Frank dan saudara-saudaranya tengah makan di warteg langganannya, Frank melihat Tenggo si ketua preman yang sering membulinya, ia tengah memeras seorang pedagang buah. Frank lalu mendatanginya dan langsung mengirimnya ke alam baka. Dari kejadian ini, jelas bahwa Frank kini menyatakan kepada siapapun bahwa dialah sekarang yang menguasai jalanan di daerah itu. Mereka yang melihat hal itu hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Singkat cerita, Frank sukses menjalankan bisnis narkoboynya. Ia bahkan membeli sebuah apartemen mewah dan mendirikan beberapa bisnis lainnya seperti restoran, bar, dan kafe. Suatu malam, Charlie memperkenalkan Frank kepada seorang wanita cantik bernama Eva. Ia jatuh cinta kepadanya. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah. Di acara pernikahannya, seorang polisi korup bernama Trupo datang untuk meminta sejumlah uang dan narkoboy darinya. Frank yang merasa polisi itu tidak sopan, lantas memendam amarah dalam hatinya. Namun ia berusaha tetap tenang dan mengatakan bahwa nanti ia akan menyuruh orangnya untuk mengantarkan uang suap kepada Trupo. Singkat cerita, gaya hidup Frank semenjak menikah dengan Eva nampak berubah. Dulunya ia berpenampilan sederhana. Namun sekarang ia mulai merubah penampilannya. Suatu hari, di sebuah acara pertandingan tinju, Frank datang dengan pakaian mewah dan duduk di kursi depan di deretan para orang penting seperti pengusaha dan pejabat. Penampilannya itu mendapat perhatian seorang polisi bernama Robert. Robert ini merupakan seorang polisi jujur. Beberapa waktu yang lalu, dirinya dan seorang rekan detektif menyita sejumlah uang hasil rampokan. Rekannya yang bernama sebut saja Bambang, memaksanya untuk mengambil dan membagi rata semua uang itu, seperti yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan sesama polisi lainnya. Namun Robert tetap pada pendiriannya. Ia mengantar uang itu ke kantor polisi. Bambang dan semua polisi di sana jadi membencinya. Di kehidupan pribadinya sendiri, Robert tidaklah bahagia karena ia baru saja diceraikan oleh istrinya. Singkat cerita, Frank Lucas kini berada di bawah pengawasan detektif Robert dan timnya. Investigasi terus mereka lakukan untuk bisa menangkap Frank Lucas. Sementara itu, adik Frank yang sebut saja bernama Dadang melaporkan terdapat masalah dalam bisnis mereka. Seorang pedagang narkoboy saingannya yang bernama Nitschke mencampur produk mereka dengan bahan lain dan menjualnya dengan harga lebih murah. Dan yang lebih parah, ia memakai nama Blue Magic yang merupakan merek dagang yang dimiliki oleh Frank. Tentu saja Frank merasa tindakan pesaingnya itu merusak bisnisnya. Ia segera mengunjungi dan memperingatkannya untuk mengubah nama produk yang ia jual. Detektif Trupo dan rekannya menghadang Frank dan Dadang yang tengah berkendara. Ia lalu menyita barang haram milik Frank yang ada di bagasinya. Frank lalu menghajar Dadang karena ia sudah ceroboh dengan cara membawa narkoboy di mobil itu tanpa sepengetahuan Frank. Tepat di hari Thanksgiving, detektif Trupo dikejutkan dengan mobilnya yang secara tiba-tiba dikremasi. Itu adalah aksi balas dendam dari Frank. Di malam Natal, Eva, istri Frank Lucas, nyaris pergi ke alam baka ketika seseorang tak dikenal melepaskan timah panas ke arahnya.
Namun ia berhasil selamat dari kejadian itu. Semenjak kejadian itu, Frank semakin merasa tidak aman. Seorang rekan bisnisnya mengatakan, beginilah resikonya jadi kartel narkoboy. Keresahan Frank makin menjadi ketika opium dari Vietnam stop dikirim. Dikarenakan pihak Amerika sudah kalah perang. Dan semua tentara beserta pesawat yang biasa ia gunakan untuk penyelundupan barang haram tersebut, kini tidak akan lagi pergi ke Vietnam. Singkat cerita, detektif Robert dan timnya berhasil menemukan tempat di mana barang haram milik kartel Frank Lucas berada. Semua anggota kartelnya tertangkap dan dipenjara. Sementara Frank, ia ditangkap oleh detektif Robert sendiri saat ia bawa keluar dari gereja. Di ruang interogasi, Robert menawarkan kepada Frank untuk memberinya informasi tentang para polisi korup yang selama ini melindungi sindikat kriminal. Dan sebagai hadiahnya, Robert akan mengurangi hukuman penjara yang akan dijalani Frank. Frank pun pasrah dan setuju dengan permintaan Robert tersebut. Ia lalu mengungkapkan semua nama-nama polisi korup di New York yang selama ini memerasnya dan melindungi para kartel narkoboy. Satu di antara polisi korup itu adalah Trupo. Namun di sini nampak Trupo secara sukarela mengirim dirinya sendiri ke alam baka dengan cara mendor batok kelapanya. Karena ia malu kalau harus dipenjara. Jadi ia memilih jalan pintas. Singkat cerita, di tahun 1991, Frank Lucas bebas dari penjara. Di luar, ia ditunggu oleh detektif Robert. Ia mentraktirnya minum kopi. Frank nampak kebingungan melihat semua perubahan yang terjadi di kota itu semenjak dirinya berada di balik jeruji besi. Frank juga mengatakan bahwa ia ingin memulai jadi kartel narkoboy lagi jika ia ingin. Robert menyarankan agar ia mulai saat ini cari kerjaan halal saja, jika tidak ia akan dipenjara lagi. Dan film pun tamat.